Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan membuktikan teorema 15.15. Jika dua bidang masing-masing paralel pada bidang ketiga, maka keduanya paralel. Jadi di sini misalkan saya punya alfa ini paralel dengan gamma. Lalu beta juga paralel dengan gamma. Maka kita akan buktikan ini yang diketahui alfa paralel dengan gamma, beta paralel dengan gamma. Maka akan dibuktikan alfa itu adalah paralel dengan beta. Yang pertama langkahnya pertama, konstruksikan theta sehingga theta ini akan memotong bidang beta, gamma, alfa, beta, dan gamma. Nah ini ya, ini bidang theta. Karena bidang perpotongan antara dua bidang itu akan menghasilkan garis gitu ya. Maka misalkan ini adalah F, G, H. Jadi di sini sehingga F itu adalah perpotongan antara alfa dengan theta, lalu G itu adalah perpotongan antara beta dengan theta, dan H itu adalah perpotongan antara gamma dan theta. Alasannya definisi 15.11 gitu ya, yang menyatakan perpotongan bidang itu akan menghasilkan garis. Lalu berikutnya yang kedua, setelah ini tetanya sembarang ya, bisa di sini, bisa seperti apapun. Jadi kita ambil sembarang theta. Maka kalau misalkan dikonstruksikan seperti ini kita punya garis-garis perpotongan antara dua bidang. Selanjutnya karena alfa sejajar dengan gamma, maka otomatis karena alfa sejajar dengan gamma, maka F akan sejajar dengan H. Ini dari teorema 15.14 kan. Ini juga sama, karena beta sejajar dengan gamma, maka G akan sejajar dengan H. Berikutnya yang ketiga, nah karena F sejajar G, G sejajar H, dengan demikian kita bisa ambil kesimpulan F sejajar dengan G. Ini pakai teorema 15.10. Nah, ini berarti garis perpotongannya akan sejajar. Begitu juga jika kita ambil sembarang, diambil
sembarang theta i. Jadi misalkan tetanya tidak hanya di sini, theta yang lain gitu ya. Kita konstruksikan bidang yang lain theta. Maka selalu garis perpotongannya itu akan sejajar gitu ya. Kan diperoleh garis perpotongan alfa dan beta itu sejajar. Dengan demikian, karena alfa dan beta ini tidak pernah bersekutu gitu ya, tidak pernah bersinggungan, maka di sini alfa akan sejajar dengan beta akibat 3. Ya. Nah, selanjutnya teorema berikutnya, jika diketahui dua bidang sejajar, maka apabila sebuah garis memotong salah satu bidang, garis itu juga akan memotong bidang yang lain. Jadi misalnya diketahui ada dua bidang yang sejajar. Kita katakan dia adalah alfa dan ini adalah beta. Maka jika ada garis yang memotong alfa, dia ternyata juga akan memotong beta gitu ya. Jadi diketahui alfa sejajar dengan beta dan G memotong alfa. Nah, berikutnya akan dibuktikan G memotong beta. Nah, pernyataan pertama, jadi misalkan karena G memotong alfa, maka G memotong di suatu titik gitu ya. Memotong alfa misalkan di P. Alasannya pakai diketahui dan definisi 15.11. Berikutnya yang kedua, nah G memotong alfa di P, maka kita bisa mengkonstruksikan gitu ya Q elemen alfa sehingga PQ itu elemen alfa. Ini pakai aksioma 5.3 atau aksioma 3. Setelah itu, maka kita bisa mengkonstruksikan suatu bidang theta ya di sini atau bidang gamma. Maka akan ada bidang gamma sehingga garis G dan PQ itu adalah elemen dari si gamma.
Jadi ini pakai aksioma 5.2. Nah, berikutnya setelah gamma kita konstruksikan, kita bisa pakai teorema 15.19 karena gamma memotong alfa, otomatis gamma ini akan memotong alfa di PQ gitu ya. Nah, gamma juga akan, kalau dari teorema 15.14 itu, kalau misalkan dua bidang ini sejajar, dia dipotong oleh suatu bidang, maka kan ini juga akan dipotong juga si bidang beta itu. Misalkan ini kita katakan adalah garis H gitu ya, di H memotong beta di H, maka di sini si PQ itu juga akan sejajar dengan H. Ini pakai teorema 15.14. Nah, berikutnya PQ itu kan elemen gamma, H juga elemen gamma, G juga elemen gamma. Jadi ini mereka ada di bidang yang sama gitu kan. Nah, kalau PQ dipotong oleh, jadi kalau dua bidang satu garis gitu ya, yang berada pada bidang yang sama, baik garis itu sejajar ataupun berpotongan, maka dia akan selalu bisa dipotong oleh suatu garis transversal. Nah, si PQ dan H ini dia sejajar di gamma gitu kan, juga dia sejajar di gamma, maka dia juga dapat dipotong oleh G, dipotong G di gamma juga, karena mereka kan semua ada di gamma gitu ya, karena ada di bidang yang sama. Itu dia dipotong oleh garis transversal, dipotong gamma di maksudnya di bidang gitu ya, di Y, maka dipotong G, maka dia dipotong G. Nah, selanjutnya ini G itu juga akan memotong H. G, ya betul, ini di gamma juga. Jadi dia ada di gamma, maka bisa dipotong G di gamma. G memotong H-nya misalkan di suatu titik di R gitu ya, kan misalkan ini adalah R ya, ini definisi garis transversal gitu ya. Nah, berikutnya karena dia memotong si H di suatu R, nah di sini ini kan 6, di sini H itu, R itu adalah elemen dari H, dan H itu juga subset dari si beta kan gitu ya, maka R itu juga elemen beta. Berikutnya di sini R itu juga elemen dari G. Nah, karena R elemen beta, R elemen G, dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa G memotong
beta di R. Tuh, ini akibat ini ya, nomor 5 dan nomor 4. Selanjutnya ke teorema 15.16. Jika dua bidang sejajar memotong dua garis sejajar, maka segmen perpotongan garis perpotongannya isometrik, yaitu berukuran sama. Jadi maksudnya misalkan ada dua segmen garis yang sejajar gitu ya, lalu dipotong oleh suatu bidang alfa yang sejajar dengan bidang beta. Ini misalkan yang ini adalah alfa, yang ini beta, ini G dan H. Maka perpotongan G dan H itu akan isometrik. Diketahui itu ya, alfa sejajar dengan beta. Nah, berikutnya G sejajar dengan H. Karena G sejajar dengan H, ini juga menentukan nanti saja. Jadi lalu akan dibuktikan perpotongan G dan H isometrik. Jadi ini akan sama dengan ini. Ini bagaimana caranya? Kita bisa memanfaatkan nih ya. Jadi misalkan G itu kan sejajar dengan H, maka dia menentukan bidang misalkan gamma. Alasannya pakai definisi 15.7. Jadi kalau suatu bidang sejajar, maka dia akan menentukan satu bidang karena suatu garis yang sejajar itu tidak mungkin berada ya mungkin bisa kita buat dalam satu bidang yang sama gitu ya. Jadi kalau ada dua garis yang sejajar bisa kita buat dalam bidang yang sama. Nah, ini adalah bidang gamma. Berikutnya maka di sini gamma akan memotong alfa dan beta, gitu ya. Misalkan garis perpotongannya itu M dan N. Sehingga M itu adalah perpotongan dari gamma dan alfa, N itu adalah perpotongan dari gamma dan beta. Misalkan adalah N, ini adalah N. Nah, sehingga ini pakai definisi 15.11, perpotongan antara dua bidang menghasilkan garis. Nah, berikutnya karena ini alfa dan beta itu sejajar,
kan, alfa, beta sejajar. Maka dengan demikian, kalau dia dipotong oleh suatu bidang, maka apa? Perpotongan antara bidangnya itu, garis perpotongannya akan sejajar, M akan sejajar dengan N. Ini pakai teorema 15.14 gitu ya. Nah, berikutnya karena M sejajar dengan N, sehingga M sejajar dengan M, N, G sejajar dengan H, ya kan? Perpotongan M yang sejajar dengan N dan G yang sejajar dengan H, sehingga dia adalah apa? Adalah jajaran genjang. Itu kan dia dari definisi jajar genjang. Definisi jajar genjang. Nah, berikutnya yang kelima, karena dia jajaran genjang, otomatis perpotongan G dan H itu isometrik, karena sisi-sisi pada jajar genjang yang saling berhadapan itu ukurannya sama. Ada di teorema 7.11a itu ya. Nah, berikutnya teorema Thales, jika dua garis dipotong oleh tiga bidang paralel, maka segmen-segmen perpotongan dari dua garis tersebut sebanding atau proporsional. Jadi di sini diperhatikan bahwa ini alfa, beta, dan gamma dia sejajar gitu kan. Nah, ini ada perpotongan garis AB gitu ya, dan CD. Maka dapat dibuktikan bahwa AE banding EB sama dengan CF banding FD gitu. Nah, caranya bagaimana? Nah, di sini tarik garis AD. AD ini yang memotong bidang beta di G. Nah, ini ya, titik A dan D terletak di setengah ruang, maka AD memotong bidang batas di G. Lalu bidang ABD memotong beta di EG dan ACD memotong beta di GF. Nah, ini alasannya ya kita pakai definisi 15.11 ya. Definisi 15.11. Lalu berikutnya, nah karena ini ya, karena B dan gamma, nah ini karena beta dan gamma ini sejajar dipotong oleh bidang, maka garis perpotongan sejajar. Ini pakai teorema 15.14 juga begitu. A dan B dia sejajar, itu dipotong bidang, maka garis perpotongannya akan sejajar, GF sejajar dengan AC. Nah, berikutnya di sini ini ya, karena dia sejajar, maka apa? Tentu saja sudutnya itu akan, yang berhadapan akan sama gitu ya. Jadi di sini itu yang ketiga itu ditambah ya, 3A dan 3B. Oh, maaf. Astaga.
Ya, di sini 3A gitu ya. Nah, di 3A sudut AEG itu akan kongruen dengan sudut ABD, begitu pula DGF. Sudut DGF itu akan kongruen dengan sudut DAC. Alasannya adalah teorema sudut sehadap. Berikutnya yang 3B, sudut A itu akan kongruen dengan sudut A. Begitu juga sudut D akan kongruen dengan sudut D. Nah, ini alasannya sifat reflektif. Dengan demikian, kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa segitiga AEG dan segitiga ABD itu sebangun. Juga segitiga DGF itu akan sebangun dengan segitiga DAC. Nah, terus berikutnya ini ukuran AE itu sebanding dengan ukuran EB gitu kan. Karena AEG ini sebangun dengan ABD pakai teorema sudut-sudut gitu ya, maka kita bisa menyatakan bahwa AE sama dengan EB. Begitu juga karena segitiga ini sebangun gitu ya, maka kita bisa pakai perbandingan AE banding EB sama dengan AG banding GD. Lalu juga ini DG banding GA sama dengan DF banding FC. Tuh. Pakai teorema 42 gitu ya. Ini pakai teorema definisi 42. Dengan demikian A ini terbukti, yaitu dengan memanfaatkan sifat transitif ya. Jadi ini kan sama, akhirnya kita bisa peroleh UAE dibanding dengan UEB itu akan sama dengan ukuran CF dibanding ukuran FD. Alasannya transitif. Baik, berikutnya ke teorema 15.18. Jika dua garis paralel, maka semua bidang tegak lurus pada satu garis akan tegak lurus terhadap bidang yang lain. Oke, jika dua garis paralel, semua bidang yang tegak lurus. Jadi misalkan G itu paralel dengan H. Berikutnya di sini ada bidang alfa yang tegak lurus dengan G, maka kita akan buktikan bahwa alfa tegak lurus dengan H. Diketahui G sejajar dengan H. Berikutnya alfa tegak lurus dengan G di P, maka akan dibuktikan alfa juga tegak lurus dengan H di G. Oke, misalkan di G titik.
Iya, minum air. Ini kan diketahui bahwa alfa itu tegak lurus dengan G di P. Alasannya diketahui. Dan definisi 15.11 ya. Nah, berikutnya karena alfa tegak lurus dengan G, misalkan ini di P, di titik P gitu ya. Nah, berikutnya si H ini H ini juga alfa memotong G. Astagfirullah, lali. Ya, misalkan jika dua garis paralel, maka semua bidang tegak lurus pada salah satu garis akan tegak lurus terhadap garis yang lain gitu ya. Nah, caranya kalau yang ini misalkan di sini ada dua garis yang paralel gitu ya. Ini G, ini H. Maka misalkan satu bidang alfa ini tegak lurus dengan G, maka kita dapat membuktikan bahwa H ini juga akan tegak lurus dengan alfa. Jadi diketahui G sejajar H. Lalu berikutnya alfa tegak lurus dengan G, maka akan dibuktikan alfa tegak lurus dengan H. Nah, untuk pernyataan yang pertama, misalkan di sini G dan H dia G tegak lurus dengan alfa, misalkan di suatu titik P. Alasannya dia pakai definisi 15.11. Lalu berikutnya karena alfa ini jadi ada dua garis sejajar, G sejajar H, lalu alfa memotong G, otomatis alfa juga memotong H. Ini kan ada di teorema 15.9 gitu ya. Jadi si alfa itu akan memotong H, misalkan di suatu titik Q gitu ya. Nah, ini P memotong di titik Q. Maka di sini yang ketiga kita bisa membuat PQ, segmen PQ sebagai elemen alfa. Ini pakai aksioma 5.3. Nah, kalau sudah PQ di mana si PQ ini juga akan tegak lurus dengan G gitu ya. Tegak lurus dengan G ini sesuai dengan definisi 15.3. Jadi kalau suatu garis dan bidang tegak lurus, maka semua garis yang ada pada bidang itu akan tegak lurus terhadap garis tersebut. Nah, ini PQ ini kan garis yang ada di alfa. Nah, karena PQ
tegak lurus dengan G, di sini kita bisa tepat membuat suatu garis yang tegak lurus dengan PG di titik Q gitu ya. 5. Nah, kita bisa membuat di Q, kita bisa membuat garis yang tegak lurus. Misalkan ada H aksen yang akan tegak lurus dengan PQ gitu kan. Ini kita pakai teorema 25 gitu kan. Dari titik pada garis maka ada tepat satu garis yang tegak lurus dengan garis tersebut. Nah, ini juga dari Q itu kita bisa membuat suatu garis yang tegak lurus dengan PQ gitu ya. Kita katakan H aksen. Nah, berikutnya di sini karena H aksen tegak lurus PQ, lalu berikutnya G itu tegak lurus dengan PQ itu ya, maka G dan H itu sejajar gitu kan. Karena H aksen tegak lurus PQ dan G tegak lurus dengan PQ, maka H aksen akan sejajar dengan G. Ini pakai teorema 20 gitu ya. Jadi kalau dua garis yang tegak lurus, maka dia tegak lurus pada garis yang sama, maka dia sejajar. Berikutnya yang di sini, nah kita dapat nih di Q ada H aksen yang sejajar dengan G dan juga ada H yang sejajar dengan G gitu kan. Dengan demikian, karena di suatu titik yang sama gitu ya, di luar garis ada dua garis yang sejajar dengan garis tersebut, itu kan tidak mungkin ya, atau bisa juga dia kontradiksi dari definisi 15.7. Oh, berarti H aksen itu adalah sama dengan H. Kita bisa pakai aksioma berhimpit gitu ya. Nah, berikutnya, jika dua bidang paralel, maka semua garis tegak lurus pada salah satu bidang akan tegak lurus terhadap bidang yang lain. Jadi misalkan ini ada dua bidang yang paralel. Kalau seandainya G ini tegak lurus terhadap alfa, maka G juga akan tegak lurus terhadap beta, itu ya. Alfa, beta, G. Diketahui alfa sejajar beta. Terus G tegak lurus pada alfa, maka akan dibuktikan G tegak lurus dengan beta. Jadi yang pertama, karena G tegak lurus dengan alfa, otomatis dia akan tegak lurus dengan semua garis yang ada di alfa gitu ya. Kita buat sembarang garis yang di alfa yang melalui kaki dari si G. Misalkan konstruksikan sikan F1
F2 itu elemen dari alfa, itu F2. Nah, karena G tegak lurus alfa, maka F1 itu akan tegak lurus dengan G, dan F2 itu tegak lurus dengan G. Alasannya pakai definisi 15.3. Nah, berikutnya kita bisa mengkonstruksikan bidang gitu ya. Di sini ya, kita katakan ini theta 1, ini theta 2 gitu misalkan. F1 dan G menentukan bidang theta 1, lalu F2 dan G menentukan bidang theta 2. Ini kita pakai aksioma 5.2. Nah, berikutnya ini kan si theta 1 alfa dan beta sejajar. Alfa dan beta sejajar. Maka apa? Alfa beta sejajar, terus ada theta 1, otomatis theta 1 akan memotong gitu ya. Memotong alfa di F1 yang tadi dan memotong misalkan beta di G1. Nah, ini ya. Maka theta 1 akan memotong beta di G1 dan theta 2 akan memotong beta di G2 sehingga F1 itu sejajar dengan G1 dan F2 itu akan sejajar dengan G2. Nah, alasannya ini pakai teorema 15.14. Nah, kalau sudah F1 dia sejajar dengan G1 gitu ya. Nah, ini kita bisa pakai yang teorema ini karena ini ya F1 2 4 ya, F1 tegak lurus dengan G, lalu diketahui F1 sejajar dengan G1. Ini G1, G dan G1. F1 sejajar dengan G1, maka apa? Ini bisa dapat kita peroleh kesimpulan G akan tegak lurus dengan G1 gitu ya. Ini kan dari teorema 7.8b gitu ya. Jika suatu garis tegak lurus terhadap salah satu garis yang sejajar, maka garis itu akan tegak lurus terhadap garis yang lain gitu. Jadi berikutnya yang ini juga F2 tegak lurus dengan G dan F1 F2 sejajar dengan G1, maka G1 ini G2 ya, F2 akan sejajar dengan G2, maka G itu juga tegak lurus terhadap G2. Nah, dengan demikian
Karena garis G tegak lurus terhadap dua garis yang ada di beta gitu ya, maka kita bisa menyimpulkan bahwa si G itu tegak lurus dengan beta. Ini pakai teorema 15.1. Nah, berikutnya definisi 15.4 ini sudah pernah kita bahas ya. Dua bidang saling tegak lurus jika salah satu bidang tersebut semua ketegaklurusan terhadap garis persekutuan tegak lurus terhadap bidang yang lain. Ini sudah pernah kita bahas. Kita teorema 15.18 ini buat latihan saja ya. Jadi kita ke teorema 15.19. Jika dua bidang tegak lurus pada garis yang sama, maka kedua bidang itu sejajar. Jadi misalkan ini ada bidang alfa, lalu bidang beta, itu dia tegak lurus pada garis yang sama. Oke, maka dia sejajar. Diketahui. Kita lanjutkan teorema 15.9. Jika dua bidang tegak lurus pada garis yang sama, maka kedua bidang adalah sejajar. Jadi, ini yang diketahui apa? Diketahui kan alfa tegak lurus dengan G dan beta juga tegak lurus dengan G. Lalu akan dibuktikan bahwa alfa itu sejajar dengan beta. Jadi misalkan ini adalah alfa, lalu ini adalah beta, dan ini adalah garis G. Alfa, beta, maka kita akan menunjukkan bahwa si alfa dan beta ini sejajar. Nah, misalkan kita konstruksikan sembarang bidang gitu ya, yang memuat G, dan dia pasti akan memotong si alfa dan beta, gitu kan. Maka garis perpotongan antara bidang yang kita konstruksi itu dengan alfa dan garis perpotongan yang kita konstruksi dengan si beta itu nilainya akan sama gitu kan. Oke, maaf ya gambarnya begini. Jadi ini misalkan gamanya pernyataan, alasan. Jadi yang pertama konstruksikan sebarang gamma yang memuat G. Nah, ini alasannya kita pakai aksioma 5.3. Jadi sembarang garis yang termuat pada suatu bidang gitu ya intinya. Lalu berikutnya kita tahu bahwa G diketahui G itu tegak lurus dengan alfa. Karena G tegak lurus dengan alfa, maka G akan tegak lurus dengan semua garis yang ada di alfa. Nah, otomatis di sini
karena bidang gamma memotong alfa, sehingga kita akan memperoleh misalkan ini adalah garis K, garis L. Nah, garis K itu adalah perpotongan antara gamma dengan alfa. Lalu berikutnya garis L ini adalah perpotongan antara gamma dengan beta. Ini pakai definisi 15.11. Berikutnya, karena K ini ada di alfa dan G tegak lurus dengan alfa, maka kita bisa menyatakan bahwa apa? G tegak lurus dengan K dan G juga tegak lurus dengan L. Ini pakai definisi 15.3. Nah, K tegak lurus di K, G tegak lurus di L, ini semuanya ada di mana? Di gamma kan? Nah, kalau ada dua garis yang tegak lurus pada garis yang sama pada suatu bidang, maka kita bisa menyimpulkan apa? Kita bisa menyimpulkan bahwa si K ini adalah sejajar dengan L. Ini pakai teorema 7.5b atau teorema 20. 7.5b. Nah, berikutnya kalau kita konstruksi sembarang YI yang lain, jika dikonstruksikan YI yang gamma I yang lain, maka akan terjadi hal yang sama gitu ya, akan terjadi suatu perpotongan antar bidangnya itu sejajar. Kalau kita membuat bidang dimanapun dan perpotongannya sejajar, otomatis kan alfa dan beta ini tidak bertemu, jadi kita bisa menyatakan bahwa si alfa dan beta ini sejajar. Begitu juga jika dikonstruksikan gamma I yang lain. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa si alfa ini sejajar dengan beta akibat 4. Nah, berikutnya kita ke teorema 15.20. Hmm. 15.20. Jika dua garis tegak lurus pada bidang yang sama, maka kedua garis tersebut sejajar. Nah, selanjutnya kalau ini garisnya yang tegak lurus pada bidang yang sama. Misalkan saya punya alfa di sini, ini adalah garis G, ini adalah garis H. G, H. Jadi yang diketahui adalah G tegak lurus dengan alfa, H juga tegak lurus dengan alfa, maka akan dibuktikan bahwa si G ini sejajar dengan H. Cara pembuktiannya, yang pertama kita bisa mengkonstruksikan suatu bidang gitu ya, yang mewakili dua garis yang sejajar, atau dua garis sejajar tersebut akan termuat pada suatu bidang. Nah, ini adalah bidang beta. Konstruksikan beta sehingga G dan H itu termuat
menjadi beta. Alasannya pakai definisi 15.7. Ya, 15.7 yang biasa kita bahas ya. Lalu berikutnya yang kedua, setelah kita konstruksikan beta, maka di sini pertama kan G memotong alfa tegak lurus. Otomatis di sini G memotong alfa pada suatu titik gitu ya. G tegak lurus dengan alfa misalkan di A, itu ya. Ini adalah titik A. Lalu H juga tegak lurus dengan beta, misalkan di B. Ini B. Karena di sini perpotongan dua garis dan bidang itu akan menghasilkan titik. Kita pakai definisi 15.11 lagi. Lalu berikutnya yang ketiga, karena ada dua titik yang termuat pada satu bidang, maka kita dapat konstruksikan garis yang termuat pada bidang tersebut. Jadi ini sehingga AB, segmen AB itu adalah elemen dari alfa. Ini pakai aksioma 5.3. Nah, selanjutnya G itu tegak lurus dengan alfa. Nah, ini mengakibatkan semua garis yang ada di alfa juga akan tegak lurus dengan G. H tegak lurus dengan alfa. Semua garis yang ada di alfa akan tegak lurus dengan H. Nah, ini otomatis kita bisa dapat bahwa G tegak lurus dengan alfa, maka G akan tegak lurus dengan segmen AB. Begitu juga H tegak lurus dengan alfa, maka G juga H ya. H ini juga akan tegak lurus dengan AB. Ini adalah definisi 15.3. Nah, ini kalau sudah seperti ini, G tegak lurus dengan AB, H tegak lurus dengan AB. Dia juga tegak lurus di bidang apa? Di beta kan? Mereka sama-sama tegak lurus di beta karena AB itu juga termuat di beta, G termuat di beta, H termuat di beta. Maka karena dua garis yang tegak lurus pada garis yang sama pada satu bidang, nah dengan demikian kita bisa menyatakan bahwa si G itu akan sejajar dengan H. Ini di beta, sama-sama di beta juga. G sejajar dengan H. Nah, ini kita pakai teorema 7.5b ya, seperti yang tadi ya. Mana ya pointernya? Ini 7.5b. Berikutnya kita ke teorema 15.21. Nah, ini jika sebuah garis dan bidang tegak lurus terhadap sebuah bidang lain, maka garis dan bidang akan sejajar atau garis tersebut termuat dalam bidang. Nah, ini maksudnya garis dan bidang akan sejajar. Jadi, jika diketahui
sebuah garis dan bidang tegak lurus terhadap sebuah bidang lain. Nah, ini ada bidang beta. Diketahui misalkan G tegak lurus dengan beta dan G tegak lurus dengan si alfa. Oh, maaf. Alfa tegak lurus dengan beta. Alfa tegak lurus dengan beta. Maka di sini akan dibuktikan bahwa G itu sejajar dengan alfa atau G itu elemen dari alfa. Jadi di sini misalkan alfanya gitu ya. Misalkan di sini adalah alfanya. Nah, otomatis si G itu akan ada di alfa, di mana dia akan tegak lurus dengan beta, atau dia akan sejajar dengan alfa. Di sini sejajar dan tegak lurus dengan beta. Itu ya. Berarti kalau sejajar apa dia sama sekali tidak memotong si alfa gitu kan. Nah, ini kita mau memakai kontradiksi untuk membuktikan hal ini. Caranya misalkan jika ini kan ya diingat di logika ya, misalkan logika matematika A atau B. Kalau misalkan dia kita negasikan gitu ya, maka ini hasilnya adalah negasi A dan negasi B, seperti itu ya. Nah, maka untuk memisalkan, untuk mengkontradiksikan ini, pernyataan alasan. Jadi yang pertama negasi A dan negasi B, berarti kita katakan bahwa ya sama ya, ini dibalik nggak apa-apa. G bukan elemen dari alfa dan, tapi pernyataannya bukan atau, akhirnya dan. Jadi dua-duanya ini harus dipenuhi. G tidak sejajar dengan alfa, gitu ya. Alasannya dimisalkan. Nah, jadi kalau salah satu tidak terpenuhi, maka pemisalannya ini akan batal, kan seperti itu. Karena pernyataannya dan, jadi dua-duanya harus terpenuhi. Nah, berikutnya karena G tidak sejajar dengan alfa, otomatis apa? Dia akan memotong gitu ya, memotong alfa. Kan tidak mungkin kalau garis dan bidang bersilangan. Jadi kemungkinannya dia akan memotong si A. Misalkan perpotongannya adalah akan memotong alfa di suatu titik A gitu ya. Misalkan. Nah, ini G tidak sejajar dengan A dan sehingga G memotong alfa di A. Nah, ini alasannya pakai definisi 15.11. Berikutnya, karena dia memotong di suatu titik. Nah, dari titik A ini titik yang ada di luar bidang. Kita tepat bisa mengkonstruksikan suatu garis, misalkan dia AB yang tegak lurus dengan beta. Ini kan konstruksikan dari A yang bukan elemen dari beta, konstruksikan AB
yang tegak lurus dengan beta. Nah, ini dari definisi 133B ya, dari titik yang ada di luar bidang, maka kita dapat bisa membuat suatu garis lurus. Nah, lagi-lagi ini kan diketahui bahwa si AB tegak lurus dengan beta di titik A gitu kan, titik A. Nah, G-nya itu AB tegak lurus dengan beta, G juga tegak lurus dengan beta kan, karena diketahui. Berarti di A G tegak lurus dengan beta, lalu juga AB tegak lurus dengan beta. Nah, ini kan akan terjadi apa? Kontradiksi dengan ketunggalan dari si definisi 133B. Kontradiksi dengan ketunggalan 133B kan gitu ya. Karena di sini G-nya ada tidak termuat di alfa, tapi dia memotong alfa gitu kan. Dia tidak termuat di alfa, dia memotong alfa. Tapi ternyata dari satu titik ada dua garis yang tegak lurus pada bidang yang sama. Nah, ini kan terjadi kontradiksi ya. Kalau agar tidak terjadi kontradiksi apa? G itu sama dengan AB. Nah, kalau G sama dengan AB, otomatis G harus termuat di alfa dong ya. G harus termuat di alfa. Maaf, kita bisa menyatakan tidak perlu dia sama dengan ya. Bisa juga AB ini hanyalah bagian dari G gitu ya, misalkan seperti itu. Nah, otomatis G itu sehingga G itu akan jadi elemen alfa. Nah, ini akan kontradiksi dengan pernyataan 1. Kontradiksi dengan 1. Nah, lagi-lagi mau nggak mau pernyataan yang dimisalkan ini salah. Akibatnya adalah G sejajar dengan alfa atau G itu elemen dari alfa. Akibat 5. Ya. Nah, berikutnya untuk teorema yang terakhir ini saya copy saja ya. Jadi misalkan di sini ada bidang alfa dan beta berpotongan. Yang diketahui adalah ini ya. Jika dua bidang berpotongan dan tegak lurus terhadap suatu bidang, maka garis potongnya juga tegak lurus pada bidang tersebut. Jadi alfa dan beta ini berpotongan. Lalu alfa tegak lurus jadi diketahui ini teorema berapa tadi? Teorema 15.22. Diketahui alfa dan beta berpotongan. Selanjutnya, alfa itu tegak lurus dengan gamma dan beta itu juga tegak lurus
tegak lurus dengan gamma. Nah, ini misalkan berpotongan karena dua bidang yang berpotongan, maka akan menghasilkan garis gitu ya, di G. Maka yang akan dibuktikan di sini adalah G-nya akan tegak lurus dengan si gamma. Gambarnya yang seperti tadi ya. Jadi pernyataannya alasan coba saya potong gambarnya. Ini lebih bagus daripada saya yang menggambar di OneNote gitu. Baik, saya lanjutkan. Jadi pernyataan pertama, misalkan kita ambil sembarang titik itu ya di G, bisa di sini, bisa di sini, di sini gitu ya. Ambil A elemen G gitu ya, sembarang titik di G. Jadi titik di G itu kan dia ada di luar bidang gamma. Ambil sembarang A di G sehingga kita bisa membuat suatu garis yang tegak lurus dengan gamma ini, sehingga misalkan H ini akan tegak lurus, ambil A elemen G gitu ya, dari A yang bukan dari, sebentar, pernyataannya gini aja, dari A yang bukan elemen gamma, kita dapat konstruksikan sikan H yang ini A-nya itu adalah elemen dari H yang tegak lurus dengan gamma gitu ya. Jadi dari suatu titik di luar bidang kita tepat bisa membuat satu garis yang tegak lurus dengan bidang itu. Alasannya pakai teorema 1.133b. Nah, berikutnya ini kan diketahui dia tegak lurus. Lalu di sini kita akan dapat nih apa gitu ya kesimpulannya. Maka kita akan dapat kesimpulan bahwa si H ini akan tegak lurus dengan gamma. Lalu alfa juga tegak lurus dengan gamma. Kita bisa memanfaatkan teorema tadi 2.1. Kalau suatu garis tegak lurus terhadap bidang dan bidang itu tegak lurus dengan suatu bidang, maka si garis ini akan menjadi elemen dari alfa, atau garis ini akan sejajar dengan alfa, kan begitu ya barusan teorema 15.21 ya, karena A
ini tegak lurus dengan gamma, dan maaf, ini adalah H ya. H tegak lurus dengan gamma, dan berikutnya alfa tegak lurus dengan gamma. Nah, di sini si H ini tidak mungkin sejajar dengan alfa. Kenapa? Karena titik A-nya itu adalah elemen dari alfa, di mana titik A itu adalah salah satu anggota dari G. Otomatis dia bukan garis yang sejajar karena punya titik persekutuan, sehingga karena kan tadi atau ya, G sejajar alfa atau G elemen alfa, maka otomatis si H ini akan jadi elemen dari alfa. Begitu juga ini kan H tegak lurus dengan gamma, beta juga tegak lurus dengan gamma, maka kita simpulkan bahwa si H ini juga elemen dari beta. Oh, ternyata H itu elemen alfa dan H elemen beta. Ini pakai teorema 15.21 gitu ya. Nah, karena dua bidang ini tegak lurus, dua garis ini sama-sama termuat di alfa dan beta, otomatis dia itu adalah G kan, karena tadi G itu adalah perpotongan dari alfa dan beta, maka G itu sama dengan H gitu kan. Dimana keduanya itu adalah perpotongan alfa dan beta. Nah, ini akibat 2. Oke ya. Dengan demikian, tadi kan H tegak lurus dengan gamma. Oh, berarti G juga tegak lurus dengan gamma. Ini langsung saja ya, tanpa pernyataan. G sama dengan H. Nah, ini. Dan demikian ini ya, G tegak lurus dengan gamma. Baik ya, demikian teoremanya sudah dibuktikan semua. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.